Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya hari ini sampai hari kiamat nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul makna sabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan sesuai syariah dan akal, kemudian menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalankan kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa ia akan selalu memberi pertolongan kepada hambanya yang senantiasa menjalankan perintahnya dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa manusia tidak pernah lepas dari liku-liku cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita. Jadi bila segala cobaan yang dihadapi dengan rasa sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlunya sikap sabar yang harus diterapkan pada diri kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar adalah bagian dari iman, sementara iman merupakan kepala dari tubuh. Maka dari itu ujian harus selalu kita hadapi dengan rasa sabar, karena bila seorang mendapat cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 bagian daripada sabar, yaitu pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa kita. Dan yang terakhir adalah sabar akan ujian kesenangan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi, dalam artian di sini adalah surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang tinggi, dalam artian surga, dengan sebab kesabaran mereka. Jadi sebagaimana dalam sebuah kisah, itu kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam, di mana ini Nabi Zakaria alaihissalam merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat sabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana cobaannya yaitu adalah diujinya dalam hal keturunan, di mana Nabi Zakaria alaihissalam menanti keturunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun istrinya telah divonis mandul, namun karena sikap sabarnya dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di umurnya yang ke-99 tahun Allah membuktikan kekuasaannya dengan memberikan keturunan seorang putra kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Padahal jika sejak dipikir secara logika, itu adalah hal yang tidak mungkin lagi bisa terjadi ya. Maka dari itu, sebagai kesimpulannya, jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman kita, dan ajaklah hati kita masing-masing untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam diri kita. Jadi demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah tersampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sedikit pantun dari saya, mawar putih kelopaknya bersih, tumbuh merekah menenteramkan hari. Sudah cukup dan terima kasih. Hasniati mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.